Galbay di aplikasi pinjol bebas dari slik OJK dan juga dari DC nakal. Kok bisa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi gini. Pernah nggak sih kalian mendengar orang-orang yang paham bener dan tahu bener tentang hukum itu mereka itu kayak lebih susah banget dan lebih dibenci oleh pihak-pihak leasing, pihak-pihak kredit gitu ya, yang menyediakan kredit dan seterusnya. Ya karena apa? Karena mereka semua mempunyai bekal ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Nah, ketika teman-teman memahami terkait soal apa yang boleh dan tidak boleh, hukum-hukumnya, aturan-aturan galbay pinjolnya, teman-teman masalah slik OJK dan juga DC nakal, teman-teman pasti tidak akan takut dan tidak akan stres yang gimana-gimana. Karena kalian tahu resikonya itu sampai sebatas apa. Nah, makanya kita belajar dari pengalaman nih. Ketika teman-teman memperbanyak wawasannya terkait soal perpinjaman online kayak gini, teman-teman amit-amit gagal bayar, teman-teman tahu kok kemungkinan terburuknya apa, resiko terburuknya apa. Jadi dari depan udah dieskalasi, udah diprediksi kemungkinan bagaimana kalau amit-amit tidak bisa membayar pinjaman online. Jujur, banyak banget orang-orang di Indonesia yang memang masih asal pinjam aja tanpa peduli hal yang lainnya. Ketika mereka mendapatkan ancaman, mendapatkan peringatan dalam proses penagihan, maka mereka sendiri pun akan panik, akan stres dan bingung harus bagaimana. Nah, oleh karena itu teman-teman harus rajin-rajin membaca tentang aturan-aturan perundangan yang berlaku. Saya udah ceritakan banyak hal terkait aturan-aturan ini di video-video sebelumnya, dan harapan saya teman-teman bisa memahami itu juga, dan harapan saya teman-teman mulai belajar. Contoh paling sederhana adalah baca surat edaran OJK atau POJK. Surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Teman-teman bisa baca semuanya tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Dan masih banyak POJK lainnya yang berhubungan dengan fintech atau P2P lending, di mana ya ini semua terkait hal-hal yang apa ya teman-teman ya. Intinya adalah kalian itu nggak boleh takut sedikit pun. Kalian dilindungi oleh undang-undang, ada aturannya, ada sanksinya. Ya sanksinya adalah slik OJK gitu loh ya. Jadi apakah bisa kita bebas dari slik OJK? Ya tergantung pinjolnya. Apakah pinjol ini akan memasukkan data kalian atau tidak, itu sepenuhnya tergantung dari pinjolnya. Dan kalau memang kalian pinjam di pinjol legal lainnya yang memang terkenal slik OJK-nya lama banget dan mungkin cenderung nggak ada, ya tidak akan ada masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ya slik OJK ini kalian pakai buat apa? Nah, kalau kalian punya wawasan dan bekal yang khusus, ya slik OJK ini resikonya ada di mana dan akan seperti apa, harusnya teman-teman akan tahu gitu loh. Jadi nggak usah panik dan nggak usah cemas yang gimana-gimana. Ya selama kalian tidak mau minjam-minjam lagi, tidak mau kredit-kredit lagi, insya Allah bakal aman-aman aja. Ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.